إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan dan juga mendapatkan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini pada majelis yang mulia melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan seputar agama Allah Jalla wa ala. Hal yang perlu kita ketahui bahwa pada hari ini kita telah masuk kepada salah satu dari musim-musim kebaikan dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala jadikan untuk kita umat ini banyak dari musim-musim kebaikan. Belum lama berlalu oleh kita bulan Ramadan, dan di hari ini dan pada malam hari ini kita telah masuk kepada awal dari bulan Dzulhijjah. Dan banyak yang tidak mengetahui akan keutamaan dari bulan Dzulhijjah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil akan keutamaannya, dan juga banyak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan akan keutamaannya. Dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Ini maksud dengan layalin ashr, malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dia memiliki keutamaan sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyami al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh pada hari-hari tersebut itu lebih Allah azza wa jalla cintai, lebih Allah Subhanahu wa taala sukai dibandingkan dengan hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah semenjak tenggelamnya matahari terakhir di bulan Dzulqa'dah, maka masuklah kita kepada waktu yang baru. Masuklah kita kepada saat yang baru, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan bagi yang hidup untuk membenahi apa yang salah di hari-hari yang baru dan mengejar apa yang tertinggal pada musim-musim yang sebelumnya, serta menambah perbekalan kita dengan mengerjakan amal-amal saleh. Melipat gandaan pahala, dibesarkannya balasan, dihapuskannya dosa, diberikannya rahmat dan keridhaan,
Ini merupakan karunia besar bagi umat ini, bahwa yang seperti itu dalam syariat ini itu ada banyak. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi dari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wujud dari mudahnya syariat Islam, wujud dari besarnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak yang seperti ini dalam syariat kita. Betapa tidak? Kita dapati sekian banyak amalan soleh yang dikerjakan dengan mudah pelaksanaannya, mudah pengerjaannya, namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan menjadi umat akhir zaman dengan waktu dan masa yang jauh lebih sedikit dibandingkan umat-umat itu. Namun apa yang luput bagi kita dibandingkan dengan umat yang dulu, dari masa yang panjang yang kita tidak dapati, itu bisa disusul, bisa dikejar dengan adanya amalan-amalan yang sedikit dengan pahala yang berlipat. Contoh misalnya di bulan Ramadan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan Ramadan satu malam yang apabila seorang mengerjakannya dan ibadah, ketaatan dengan keimanan dan mengharap ganjaran, maka ibadah yang dia kerjakan itu bagaikan dia kerjakan selama 83 tahun tanpa putus. Bagaimana besarnya pahala, bagaimana dahsyatnya ganjaran yang Allah Azza wa Jalla berikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin tekankan kepada satu poin ini dulu. Apa itu? Besarnya fursah, besarnya kesempatan. Tentunya siapa yang Allah Azza wa Jalla beri dia panjang umur, kemudian dia mendapati kesempatan ini, lantas dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan untuk mengejar yang lewat, untuk menyusul yang telah lalu dari ketaatan yang belum dia kerjakan, dari taqarrub yang belum dia laksanakan, sungguh langkah merugi dia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kesempatan-kesempatan itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kita pada malam hari ini itu kebagian awalnya. Bagian awalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dengan taufik untuk mengisi sisanya dengan ketaatan Nabi. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini merupakan amalan yang paling Allah Azza wa Jalla cintai. Ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihinna, amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari itu, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai minadil ayyam, daripada amalan soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini. Jadi kalau dalam dada kita mengetahui bahwa waktu yang utama dalam mengerjakan amal soleh, waktu yang utama dalam bertaubat, waktu yang utama dalam menimba pahala, itu adalah Ramadan, maka tambah. Mulai saat ini ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala saat-saat yang utama lainnya selain bulan Ramadan, yaitu hari sampai 10 hari ke depan. Ketika para sahabat disampaikan hadis itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Sekalipun amalan itu jihad di jalan Allah, maksudnya bagaimana kalau amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bukan jihad, namun di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu jihad? Apakah masih lebih unggul yang bukan jihad? Seperti misalnya sholat, seperti misalnya puasa, seperti misalnya sedekah,
tapi dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, apakah masih lebih unggul dia yang bukan jihad dibandingkan jihad yang dilakukan di luar hari-hari ini? Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Sekalipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah wahai Rasul, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala jihad fi sabilillah. Sekalipun dibandingkan dengan jihad. Artinya apa? Yang pertama, kita ketahui di sini bahwa sudah menjadi pengetahuan yang baku di benak para sahabat akan unggulnya amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, dia merupakan amalan yang utama dalam Islam. Merupakan sebab dalam meraih ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit perlu kita tekankan. Kenapa? Karena begitu derasnya di zaman sekarang ini orang-orang non-muslim diikuti oleh orang munafikun dan orang-orang liberal dalam menyerang syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walal jihad fi sabilillah. Walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, ini menunjukkan bahwa para sahabat mengetahui jihad di jalan Allah itu keutamaannya besar dalam Islam. Cuma yang jadi persoalan di benak para sahabat, gimana kalau dibandingkan dengan jihad? Apakah selain jihad yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu masih lebih unggul? Bukankah jihad itu sangat besar ganjarannya di sisi Allah? Maka berkata Nabi SAW, wala jihad fi sabilillah. Sekalipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Berarti yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, salat antum jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari yang wajib, begitu pula yang sunnah, begitu pula sedekah antum, ya, tilawah antum, takbir, tahlil, tahmid, tasbih, amar ma'ruf nahi munkar, talabul ilm, an-nasihat, dan segala macam amalan-amalan kebajikan itu lebih unggul dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali illa rajulun, kecuali kalau dia itu kharaja bi nafsi wa malihi, keluar berjihad dengan jiwa dan juga hartanya, tsumma lam yaji min dzalika bi syai'in, kemudian enggak ada yang pulang. Nggak ada yang pulang nyawanya, nggak pulang juga hartanya, dia mati di jalan Allah meraih syahadah, maka dia lebih unggul dibandingkan amal saleh yang bukan jihad yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin muliaan Allah, ini menunjukkan kepada kita akan besarnya keutamaan musim-musim kebaikan. Bahwa di antara musim kebaikan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini. Di sini disebutkan waqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an 'ashri Dzulhijjah wa 'ashr al-awakhir min Ramadan ayyuhuma afdal. Syekhul Islam pernah ditanya, mana yang lebih utama? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kita tahu bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan yang besar. Ada yang terdapat Lailatul Qadar. Nabi SAW mengejar pahala dengan beriktikaf dan yang lain sebagainya. Ditanya mana yang lebih utama, antara ini atau itu? Beliau menjawab fajar ayyamu 'ashri Dzulhijjah afdal min ayyamil 'ashr fi Ramadan. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama, ya, lebih utama dibandingkan ayyamul 'ashr fi Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, dibandingkan dengan ayyamul 'ashr fi Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan, walayalil 'ashr al-awakhir min Ramadan, tapi 10 hari terakhirnya bulan Ramadan, 10 hari terakhirnya bulan Ramadan,
afdalu min layali ashri dzulhijjah, itu masih lebih utama dibandingkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kan Ramadan itu ada 30 hari. Ada 10 pertama, ada 10 kedua, ada 10 ketiga. Nah 10 pertama, 10 kedua ini masih lebih utama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kita mengetahui bahwa 10 hari pertama ini di tanggal 1 nih sekarang. Ya, mungkin udah masuk tanggal 2. Ya. Sampai nanti ayamun nahar, hari di mana kita menyembelih. Ya, hari apa? Hari Idul Adha. Dia merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan yang besar. Dalam Islam bahkan lebih utama daripada 10 pertama, 10 kedua di bulan Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak hadirin dimuliakan Allah. Ya, yang bisa kita lakukan semua amalan soleh. Ya, dan yang dimaksud dengan amalan soleh itu adalah semua amalan yang diperintahkan dan yang dianjurkan atau yang dijanjikan ganjaran. Baik mengerjakannya dijanjikan ganjaran atau meninggalkannya dijanjikan ganjaran. Maka mengerjakan atau meninggalkannya, ya, mengerjakan ketaatan atau meninggalkan maksiat, dia adalah amalan soleh yang besar yang dilipat gandakan ganjaran oleh Allah. Dan kalau kita bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kita sandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan bulan-bulan haram, maka Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan suci dalam Islam. Bulan suci justru yang disebut dalam Al-Qur'an itu 4. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 3 berturut-turut, 1 sendirian yaitu Rajab. Nah, disebut ya Ramadan dengan sebutan bulan haram. Haram di sini artinya nggak boleh perang. Ya. Haram melakukan kezaliman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. 4 di antaranya adalah bulan hurum. Ya, bulan haram, bulan suci. Minha arba'atun hurum. Apa kata Allah selanjutnya? Fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan kalian zalimi pada bulan-bulan tersebut diri-diri kalian. Artinya kezaliman, baik kezaliman kepada Allah atau kezaliman kepada diri sendiri atau kezaliman kepada orang lain, ini dosanya dilipat gandakan. Ya. Nah, karena dosa dilipat gandakan berarti amalan dan ketaatan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu termasuk dalam 4 bulan suci tersebut. Yang pertama tentunya yang bisa kita kerjakan adalah memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan amalan yang dicintai. Dia diperintahkan, dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Taubat dari segala macam ma'asi wa dzunub, dari segala macam kemaksiatan, dosa besar maupun kecil. Taubat. Kalau itu terkait dengan dosa kita kepada orang lain, maka selesaikan. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man kana indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang dia punya kezaliman kepada saudaranya, minta maaf sekarang, selesai sekarang, sebelum enggak ada nanti dinar wala dirham. Nanti enggak ada rupiah untuk kita tembus kesalahan kita ataupun dolar. Dengan apa kita tembus? Dengan amalan soleh kita. Kalau kita punya amal soleh, gimana kalau kita tidak punya amal soleh atau amal soleh kita udah habis? Maka dosa dia dibebankan kepada kita. Maka kita pun dijebloskan ke dalam neraka jahanam melihat kita. Ya, dosa karena lisan, menyakiti, riba, namimah, dosa karena perbuatan, menzalimi, menghilangkan nyawa, ya, menyakiti fisik, ya, dosa karena kedudukan,
merendahkan, melecehkan, merampas, mengambil harta orang yang bukan haknya, maka falyatahallal minhul yawm. Maka hendaknya sekarang nih, mumpung masih di dunia, selesai. Ya. Selesai. Kenapa? Karena nggak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang bersih. Kecuali jiwa yang bersih. Ya. Bayangkan nanti di akhirat seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW akan digiring ke hadapan Allah kambing. Yang satu bertanduk, yang satunya lagi nggak bertanduk. Digiring ke hadapan Allah untuk ditanya, kenapa yang nggak bertanduk itu kamu tanduk? Ditanya kepada kambing pertama. Artinya apa? Artinya kalau hewan saja sampai Allah Subhanahu wa taala tanya, Allah Azza wa Jalla tegakkan di hari akhir keadilan. Bagaimana dengan kita? Maka bagaimana lagi dengan Anda? Maka bagaimana lagi dengan fulan, alan? Ya. Maka falyatahallal minhu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Dan enggak ada satu pun dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan taubat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis, inni la astaghfirullah fil yawm aktsar min 70 marrah. Aku ini beristighfar kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Kita ya. Dan taubat merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanallah afrahu bi taubati 'abdi, lebih bergembira akan taubat hambanya daripada kalian yang ditinggalkan oleh hewan tunggangannya di tanah yang gersang. Di situ ada makanannya, di situ ada perbekalannya, hingga akhirnya dia putus asa. Kemudian dia bersandar di sebuah pohon dan menyangka dirinya bakal mati. Tiba-tiba dalam kondisi begitu dia dapati tunggangannya muncul di hadapannya. Saking gembiranya dia bilang, Allahumma anta abdi, ya Allah engkaulah hambaku, wa ana rabbuk, dan akulah rabbuk. Saking gembiranya salah ucap. Gimana girangnya lagi? Luar biasa girangnya. Tapi Allah lebih gila ketika dia dapati ada hambanya yang kembali kepada Allah. Nabi SAW. Artinya taubat itu membuka pintu rahmat, pintu kebaikan, pintu kemudahan, pintu taufik. Bisa jadi dari taubat Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk husnul khatimah. Mulai dalam kehidupan ya. Ujung dari semua kesulitan hidup yang kita alami, yang mendera kita siang malam, yang membuat rambut berubah, muka kusut. Kalau kita husnul khatimah, beban apapun seluruhnya seolah-olah tidak ada. Pernah dengar hadis orang yang pertama kali dimasukkan, orang yang dimasukkan ke dalam surga dari orang yang paling menderita di dunia. Dia tahu penghuni surga. Dia dua orang, kata Nabi SAW. Yang pertama, calon penghuni neraka, dari orang yang paling nikmat hidupnya saat di dunia, dari orang yang paling nikmat hidupnya saat di dunia, tapi dia calon neraka. Ya. Calon neraka dicelupin ke neraka jahanam sekejap. Kemudian ditanya, hal ra'aita syiddatan qat, hal ra'aita na'iman qat. Gimana? Udah ngerasain? Pernah nggak berlalu olehmu satu aja kenikmatan? Hal marra bika na'iman qat. Pernah nggak di dunia kamu merasakan sedikit aja keenakan? Apa jawabnya? La ya. Sesaat dicelupkan ke neraka, semua kenikmatan lupa, Pak. Dia punya tabungan yang banyak, dia pernah presiden sana sini, koleganya luar biasa, semua kulineran dia pernah cobain, ya. Semua kenikmatan lupa hanya karena sesaat dicelupkan ke neraka. Tapi kebalikannya, ya.
datangkan nanti di akhirat calon penghuni surga dari orang yang paling menderita saat hidupnya. Orang yang paling menderita saat ini, tapi dia calon penghuni surga. Dicelupin sesaat, dimasukin sesaat, sekejap ke surga, kemudian ditarik lagi. Kemudian ditanya, gimana? Udah ngerasain? Ya. Apa pernah kamu merasakan sebelum ini kesulitan, kesusahan? Hal marra bika bursan, mungkin ya, kemelaratan, pernah nggak kamu merasakan selama ini saat di dunia? Apa dia bilang? Nggak pernah. Aku nggak pernah merasakan kesulitan. Aku nggak pernah merasakan kemelaratan. Aku nggak pernah merasakan nggak punya duit, nggak makan. Kenapa? Nikmat surga melupakan semua penderitaan di dunia. Apa dia? Dahsyatnya, ya, surga dan dahsyatnya neraka. Jadi yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang bisa kita lakukan di musim-musim ini, ya, adalah menghadirkan keagungan hari-hari ini. Ya. Kalau dulu kita ya punya mindset keagungan Ramadan tambah, ya, mindset kita ini hari-hari yang agung gitu. Ya. Untuk agar diri dan jiwa kita ini terdorong mengerjakan kebaikan, sehingga muncul azam yang kuat untuk mengerjakan ketaatan, untuk meninggalkan kemaksiatan dan memanfaatkan waktu-waktu yang berjalan di hari-hari ini kepada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hirs, ya, sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Kami akan tunjuki, kami akan bukakan, ya, kepadanya. Kemudian tentunya menjauh dari segala macam kemaksiatan, ya, menjauh dari segala macam kemaksiatan, baik ya yang dilakukan oleh hati, ya, dilakukan oleh lisan, begitu juga yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi yang ya diberi kesempatan oleh Allah, di antara keutamaan yang dilakukan adalah adaul manasik, menunaikan manasik haji dan umrah. Dan kita yang enggak, ya, saat ini belum diberi kesempatan, kita bisa ikutan bagi yang mau kurban nanti. Jadi kalau antum udah punya niat kurban, ikutan sama jamaah haji. Mau disampaikan apa yang harus dilakukan? Yaitu tahan diri dari motong-motong dan nyukur-nyukur apa yang ada dalam, ya, tubuh kita. Jangan nyukur kumis, ya, apalagi jenggot, haram dicukur. Ya, baik di 10 hari ini ataupun sebelumnya ataupun sesudahnya. Ya, cukur-cukur bulu-bulu, ya, potong-potong kuku, ya. Ini semua tinggal. Kenapa? Karena biar kita ngerasain seperti apa yang dilakukan oleh jamaah haji dan umroh, ya, di tanah suci. Apalagi di antaranya juga adalah asyam, ya, yaitu berpuasa. Secara khusus ada puasa, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kapan? Itu yang dikenal dengan puasa Arafah, yang dikenal dengan puasa Arafah. Namun, ya, sepanjang hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini semuanya dalam mahallut ta'at. Waktu untuk menjaga ketaatan. Dan ketaatan itu umum. Maka kalau antum mau puasa sampai tanggal 9 maka puasalah, kecuali tanggal 10 karena dia adalah hari raya. Raya enggak boleh kita puasa. Ya, sampai tanggal 9 adalah waktu kita untuk mengerjakan puasa bagi yang mau. Dan tentunya, ya, penting kita ketahui bahwa, ya, amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang sunnah. Maka barang siapa yang masih ketinggalan dalam sholat wajib, maka penuhi sholat wajibnya, ya, tingkatkan kualitasnya,
Itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ingin tambah, maka tambah. Yang paling utama adalah sholat ya malamnya minimal 1 rakaat. Kemudian sholat duhanya minimal 2 rakaat. Ya, kemudian sholat sunnah rawatibnya. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Dan juga memperbanyak takbir, tahlil, ya tahmid, wat tasbih, walau dianggap asing. Pada mulai Allah, nih kalau kita lihat Pak, ya, hatta di hari raya, ini murid kadang malas untuk mengucapkan takbir kecuali kalau udah di lapangan. Padahal di sunnah kan kapan? Kalau hari raya Idul Fitri, saat kita keluar menuju lapangan, itu udah teriak Pak, kita laki-laki teriak, ya, itu syiarnya. Nah sekarang ini kalau kita membandingkan, itu lebih ramai lagi sebenarnya. Ya, dimulai semenjak tanggal 1. Ya, menuju masjid, keluar ke pasar, pulang dari pasar, pergi ke kantor, di kantor lagi ada kerjaan, takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Ya. Bagaimana disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai amal saleh di situ dibandingkan 10 hari ini. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyak pada hari-hari itu minat tahlil wa takbir wa tahmid. Dari ucapan tahlil. Apa itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Begitu juga takbir. Ya. Allahu akbar, ucapin Allahu akbar. Dan juga tahmid itu yaitu ucapan alhamdulillah. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang segala macam amalan saleh. Dan apabila datang hari nahar, hari penyembelihan, ya, maka ya disunnahkan bagi kita untuk ya mendatangi musalla untuk mengerjakan Idul Adha. Yang punya hewan sembelihan yang utamanya menyembelih dengan tangan sendiri. Dan kalau dia punya, dan ini yang utama, hendaknya setiap rumah punya tempat sembelihan sendiri. Kebetulan nih apartemen ya, bisa dibeli di ya tempat di kamarnya sendiri di apa namanya, di flat, di apa sih kalau apartemen namanya? Unitnya sendiri. Yang punya rumah napa, ya, misalnya di kampung, ya, bikin tempat penyembelihan. Kalau ya ada yang membeli, lebih utama antum sembelih di rumah daripada di masjid. Kenapa? Bayangin coba. Ya, gimana ruhnya, takutnya non muslim, gimana haibahnya muslimin. Semua orang Islam pada motong. Rumahnya penuh dengan banjir darah. Ya. Anak-anaknya diajarin dibeli. Ya. Nah ini, ya, membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Tapi kalau emang nggak sanggup, boleh dititipkan. Boleh dititipkan. Nah, ketika itu yang tadinya puasa motong-motong, ya, puasa cukur-cukur, puasa gunting-gunting kuku, ketika hewannya disembelih, baru ketika itu dia tahallul. Ya, yang udah panjang boleh dicukur ketika itu. Yang dia pengen potong-potong kukunya boleh, tapi tunggu hewannya disembelih. Nah, terkait dengan kalau terjadi perbedaan gimana? Oh, terjadi perbedaan. Ada yang bilang ya ikutin kapan wukufnya. Ya, maka besoknya Id. Ya, ada yang bilang setiap negeri itu punya perhitungan sendiri-sendiri. Nah, saya ingin ingatkan satu hal aja. Ibadah puasa jadi bulan Ramadan, ya begitu juga hari raya, penentuan hari raya, dia adalah ibadah ya kolektif. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kapan melihatnya, hilal. Berbukalah kapan melihatnya dengan lafal jamak. Ya, rame-rame, ya. Dengan lafal jamak, rame-rame. Ya. Nah, ibadah kolektif maka nggak boleh sendiri-sendiri. Kecuali kalau memang dia yakin, maka boleh dia
amalkan apa yang dia yakini, tapi dia nggak boleh menampakkan perbedaan. Ya, nah misalnya, ya pemerintah nentuin 1 Dzulhijjah, ya, yang berimbas kepada hari Idul Adha, ya, tanggal sekian, ya, bulan Juli, ya, biar bareng, maka kita ikut, ya, dalam syiar yang tampaknya. Tapi kalau antum yakini ada perbedaan kebetulan di tahun ini, saya mau ikut yang wukuf, ya nggak apa, ya, tapi jangan ditampakkan. Ini fikihnya, fikih ikhtilaf, fikih dalam menyikapi perbedaan. Ya, antum tinggal ikut sholatnya di hari yang kedua, misalnya. Kalau menurut antum sebelumnya udah Idul Adha, ya udah. Karena nggak mungkin juga antum sholat Idul Adha sendirian, ya, maka ikut kepada yang kedua. Nah, ini akan terus berulang, tapi kaidahnya sama. Ya, bahwa ibadah puasa, ya, begitu juga ibadah sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu masuk kategori ibadah kolektif. Jadi dikerjain sama-sama, walaupun ada perbedaan, sembunyikan. Jangan ditampakkan perbedaan itu. Ya, antum boleh mengamalkan apa yang antum yakini, ya, tapi jangan ditampakkan demi terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah kaum muslimin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun pembahasan ini tentunya ada banyak sekali, namun berhubung dengan waktu yang sudah sampai waktu azan, ya, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.